Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Rosid. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing-sharing tentang persiapan awal sebelum teman-teman beriklan. Jadi, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, semoga dengan video yang singkat ini, teman-teman jadi lebih paham ya tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebelum beriklan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu secara singkat tentang kenapa kita harus menggunakan yang namanya FB Ad. FB Ad itu apa toh? Nah, FB Ad adalah satu platform platform iklan yang dimiliki oleh Facebook yang tugasnya adalah menyebarkan konten iklan ke timeline pengguna Facebook sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, ini jadi bukan hal yang baru lagi bahwa Facebook atau kita beriklan ini menjadi sebuah kebutuhan, apalagi saat ini kan. Nah, kita bisa melihat data-data yang kita tampilkan. Coba sekarang kita lihat ya. Di Indonesia dengan jumlah penduduknya adalah sekitar 202 juta, artinya sangat banyak banget kan ya, di tahun 2021, tepatnya Januari 21. Ini jumlah penduduk Indonesia ini ada sekitar 274 juta ya. Dan yang akses internet dari 274 juta tadi adalah sekitar 202, artinya sekitar 73,7%. Nah, ini kan angka yang luar biasa, angka yang sangat besar sekali begitu. Apalagi kalau kita lihat data pengguna mobile, artinya internet yang terkonek ke dalam smartphone kita. Itu ada berapa? Ternyata ada 345 juta, 345 juta orang, atau sekitar 125%. Ini kan banyak banget gitu loh kok bisa 345 juta lah ya, daripada jumlah penduduk Indonesia saja hanya 274 juta. Nah, artinya apa? Artinya ini satu orang ini diprediksi bisa memiliki lebih dari satu smartphone, lebih dari satu smartphone, mungkin punya dua atau mungkin punya tiga yang terkonek juga ke dalam internet kan ini. Nah, berikutnya adalah aktivitas sosial media. Dari 274 juta penduduk Indonesia, ini ternyata ada sekitar 170 juta, sekitar 61,8%. Nah, ini kan populasi yang luar biasa, populasi yang besar banget. Apalagi kalau kita seorang pebisnis, maka kita mengatakan ini ceruk pasar yang luar biasa, ceruk pasar yang besar. Nah, coba kita perhatikan lagi datanya. Ini kalau ini adalah data pengguna media sosial Facebook, media sosial Facebook dan juga satu grupnya ini ternyata berada di 5 level tertinggi. Di situ ada WhatsApp, di situ ada Instagram, di situ ada Facebook. Nah, pengguna Facebook juga sangat besar sekali. Kalau pengguna media sosial WA ada 30,8 jam per bulan. Nah, ini pengguna Facebook bisa 17 jam per bulan. Demikian juga dengan Instagram. Nah, ini artinya data yang kalau kita melihatnya ini orang Indonesia ini gemar sekali gitu yang bermedia sosial. Nah, kalau ini ini adalah Facebook. Kalau dilihat dari apa? Dari sisi umurnya, berapa yang paling banyak menggunakannya. Nah, ternyata 13 tahun ke atas ini sekitar 65%. Dan kalau dari sisi gendernya ternyata masih banyak yang pria sekitar 56 dan wanita adalah 43,9%. Nah, kalau ini dari sisi tadi yang di awal tadi saya sampaikan, pengguna Facebook kalau dilihat dari sisi platformnya, platformnya banyak menggunakan apa? Ternyata banyak menggunakan smartphone sekitar 98,3%, dan kalau menggunakan desktop ini hanya 1,7%. Sehingga nanti teman-teman semuanya, ketika nanti kita beriklan, ini pastikan kita menggunakan yang namanya target market yang kita target adalah pengguna smartphone gitu. Nah, ini adalah alasannya kenapa kita harus menggunakan Facebook. Loh, mas saya ini sudah beriklan
di Facebook, iklan yang apa ya. Nah, ternyata iklan yang masih gratisan begitu ya, belum berbayar. Padahal yang namanya Facebook itu kalau pengen powerful ya organik oke lah, organik oke, tapi memang membutuhkan effort atau membutuhkan kerja keras yang luar biasa begitu. Dan banyak juga dari sahabat-sahabat saya, bahkan dari teman-teman saya yang juga menggunakan dan dia juga sukses gitu. Tapi saat ini ya kita belajar dulu di Facebook Ads ya, tentang bagaimana cara beriklan. Kenapa harus FB Ads? Yang pertama adalah membuat target jadi realistis. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini. Hukum probabilitas atau hukum Pareto mengatakan ya, kalau kita presentasi 10 orang, maka kemungkinan closingnya adalah 1 ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita presentasi kepada 10 orang ya, tentu closingnya kemungkinan terjadi closingnya adalah 1 ya, dengan syarat 10 tadi memang orang-orang yang betul kita target gitu, bukan hanya ketemu terus kita presentasi gitu, tapi orang-orang yang memang dia sudah kita targetkan gitu ya, sesuai dengan market kita gitu. Nah, ini mungkin kemungkinan juga akan semakin besar. Nah, artinya teman-teman semuanya, kalau kita menginginkan closing yang lebih banyak lagi, tentunya kita juga harus mempunyai jangkauan yang lebih luas. Ya, tentu berbeda hasilnya ketika kita presentasi kepada 10 orang dengan 100 orang, 100 orang dengan 1000 orang, 1000 orang dengan 100.000 orang, 10.000 orang. Tentunya lain kan begitu. Nah, Facebook ini mampu membuat target kita jadi realistis. Kenapa? Karena jangkauannya luas gitu loh. Jangkauannya luas sehingga ya tadi hukum Pareto tadi ya, ini akan menjadi real, akan menjadi realistis begitu teman-teman semuanya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan gambaran yang sangat utuh ketika nanti teman-teman sebenarnya praktek. Yang kedua, spesifik sesuai dengan target market kita. Artinya spesifik apa? Ya, tadi saya gambarkan di awal. Kalau kita misal jualan BP, British Propolis. Pertanyaan adalah siapa target market dari British Propolis itu? Ya, kan tentu kita tidak bisa mengatakan target marketnya adalah seluruh orang, Kang. Ya, target marketnya adalah seluruh usia, ya, baik laki dan perempuan. Nah, ingat teman-teman semuanya, ya, kalau kita mengatakan bahwa target market kita adalah seluruh orang, artinya sebenarnya kita tidak sedang jualan. Ya, artinya kita tidak sedang jualan ya, karena kita belum mampu ya mendetailkan siapa sebenarnya target market kita. Oke, saya bantu sedikit ya. Kalau jualan kita adalah British Propolis ya, kita asumsikan bahwa orang yang membeli atau yang menyukai produk British Propolis adalah dari sisi usia dulu. Usianya berapa usianya? Nah, kita ini berbicara iklan teman-teman semuanya. Kita ini berbicara tentang digital ya, tentang dunia maya ya, tentang internet gitu. Artinya adalah orang-orang yang familiar dengan internet ya. Apa yang dari usia dulu, usia mungkin dimulai dari usia 25 tahun. Nah, ini kan bisa dari usia 18 tahun atau mungkin usia 20 tahun. Oke, betul ya, bahwa target market kita bisa jadi yang mengkonsumsi adalah usia-usia bahkan anak-anak kan gitu. Tetapi ingat, kita ini sedang jualan gitu loh. Ya, kalau kita mentargetkan anak-anak, ya, kalau kita mentargetkan orang-orang yang usianya mungkin 18 atau 19 atau 20, ya, itu orang-orang atau target market yang belum bisa ya, memberikan keputusan sendiri gitu loh. Ketika misal dia mendapatkan iklan kita, maka dia pasti akan ngomong ke orang tuanya, betul nggak? Dia akan ngomong ke ayahnya mungkin atau ke ibunya mungkin, Bu, saya belikan ini ya. Artinya apa? Artinya tidak bisa mengeksekusi sendiri gitu. Ya, nah, berbeda kalau usianya adalah mungkin 25. Ya, itu usia-usia yang mungkin sudah bekerja begitu teman-teman semuanya. Atau kalau ingin aman usia 28 misal, ya, 28 sampai 45 tahun. Ya, kita ambil 45 tahun adalah kita mengambil sisi gini, usia-usia yang masih mereka paham tentang dunia tadi digital marketing. Ketika mendapatkan iklan di Facebook itu dia masih bisa untuk pesan ya, dia masih bisa untuk mungkin klik daftar dan sebagainya. Itu dari spesifik target market kita.
Yang ketiga adalah jangkauan pemirsa yang luas. Tadi saya sampaikan, ya. Kalau kita ya, secara offline mungkin door to door atau mungkin kita mengadakan pertemuan dari pertemuan, ini kan kita terbatas waktunya teman-teman semuanya, betul nggak? Ini kita kan terbatas waktunya, ya. Nggak mungkin kita mau bekerja 1 kali 24 jam, karena ada hak kita, ada hak untuk orang tua, ada hak untuk anak kita, istri kita, untuk masyarakat kita, untuk kita sendiri, untuk ibadah dan sebagainya. Artinya apa? Ya, artinya jangkauan pemirsa yang luas ini kalau dengan FB Ads ini bahkan bisa menjangkau di seluruh dunia, atau kalau lebih sempit lagi di seluruh Indonesia. Kita bisa mentargetkan yang kita iklan dari sini, dari tinggal kita masing-masing. Misalnya saya dari Klaten, ya, saya bisa mentargetkan ya, orang-orang yang berada di Batam, orang-orang yang berada di Pekanbaru, orang-orang yang ada di Sulawesi, orang-orang yang ada di Jogja, Semarang, Jakarta dan sebagainya. Dan dalam 1 kali waktu, ini kan luar biasa kan gitu, ya. Ini kan luar biasa daripada kita offline tetap jalan, tetapi dengan online ini, dengan FB Ads ini, jangkauannya akan jadi lebih luas, sehingga ya, konversi penjualan kita ini ya semakin banyak tentunya, insya Allah kan begitu. Terus berikutnya adalah solusi untuk yang malu dan tidak bisa presentasi. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin masih malu ya dalam presentasi, atau mungkin nggak bisa presentasi dan sebagainya. Nah, cukup iklan saja, biar yang presentasikan adalah website kita. Ya, terus berikutnya adalah mudah dan jelas evaluasinya. Nah, karena yang namanya iklan Facebook ini adalah iklan yang berbayar nih, karena kita mengeluarkan uang, ya, kita menyuruh Facebook untuk mengiklankan iklan kita, tentu Facebook akan memberikan feedback yang lain, yaitu dashboard iklan. Nah, melalui dashboard iklan tadi nanti kita bisa mengevaluasi ternyata iklan kita ini bagus atau tidak gitu loh. Ya, kalau tidak bagus di sisi mananya, kalau bagus di bagian apa. Nah, sehingga nanti ketika kita beriklan berikutnya, ya, ini jelas, ya, kerangkanya jelas begitu. Oh, ternyata ini yang membuat saya sukses dalam beriklan dan sebagainya. Nah, sehingga mudah dan jelas evaluasinya. Berikutnya adalah terjangkau biayanya. Ya, teman-teman semuanya, untuk iklan yang di Facebook, saya perlu jelaskan sedikit saja. Ada beberapa objektif iklan. Ya, objektif iklan. Misal, ada objektif iklan namanya engagement. Ya, engagement itu kalau teman-teman pengen iklannya adalah banyak like, share, dan komen. Nah, ini bisa pakai engagement. Ini murah, ya. Teman-teman bisa mulai di angka 15.000 atau 17.000 itu bisa. Terus berikutnya ada namanya objektifnya adalah traffic, ya. Traffic itu teman-teman akan diberikan data oleh Facebook orang-orang yang memang biasa klik link gitu. Ya, klik link. Kalau linknya adalah di direct ke website kita, maka ya trafficnya adalah akan lari ke website kita. Nah, itu juga teman-teman bisa mulai dari angka yang kecil. Nah, terus ada namanya konversi. Dan konversi itu apa? Konversi adalah objektif yang memang itu adalah orang-orang, kalau dari sisi data yang diberikan oleh Facebook adalah orang-orang yang memang menyukai eksekusi CTA, call to action, atau mungkin belanja begitu. Yang sering klik tombol beli sekarang, yang menyukai sering banget klik tombol daftar dan sebagainya, atau join now dan sebagainya. Sehingga konversi ini adalah objektif iklan yang menurut saya adalah yang paling tinggi yang diberikan oleh Facebook begitu. Nah, teman-teman semuanya nanti akan banyak belajar di situ. Ya, terus berikutnya adalah autopilot. Nah, ini bisa dilakukan dengan tanpa harus kita menunggu terus iklan kita. Nah, kan nanti ada parameter-parameter yang sudah disiapkan. Ya, kalau ini tadi ya, ini menyambung yang tadi, mudah dan jelas evaluasinya. Dan titik mana yang harus diperbaiki, titik mana yang harus scale up dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, ini tadi kenapa harus menggunakan Facebook. Nah, sesuai dengan judulnya, persiapan awal sebelum beriklan. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah buat fanspage-nya. Ini kalau teman-teman belum punya fanspage, silahkan buat. Ya, gampang banget ya. Kalau teman-teman saya sarankan kalau yang Facebook gunakan yang lama. Ya, kalau punya Facebook yang mungkin sudah sejak tahun 2000-an, nah mungkin 2007, 2015 dan sebagainya, pakai yang itu. Kalau belum ada ya intinya bukan Facebook yang baru, akan jauh lebih aman. Kalau fanspage-nya silakan teman-teman buat, ya. Saya yakin gampang banget cara buat fanspage-nya.
Nah, silahkan nanti teman-teman cari informasi di YouTube, itu banyak, gampang lah untuk membuat. Nah, tinggal buka Facebooknya, nanti buat halaman. Nah, mungkin saya contohkan ya. Optimasi fanspage. Apa yang harus dioptimasi? Yang harus dioptimasi adalah deskripsi fanspage-nya. Jadi teman-teman itu fanspage-nya bergerak dalam bidang apa misal gitu. Kalau teman-teman fanspage-nya adalah terkait dengan British Propolis atau mungkin Belgi Pro atau mungkin Briska Pro dan sebagainya, ya udah, deskripsinya adalah terkait dengan produknya itu. Silakan teman-teman buat sekreatif mungkin. Yang terus foto fanspage-nya. Nah, fotonya juga diperbaiki. Ibaratnya adalah toko kita, maka harus kita permak kan gitu. Cover halamannya itu juga diperbaiki. Terus nama fanspage-nya ini juga harus diperbaiki. Ya, update postingannya minimal berapa, 5 lah, 5 postingan. Silahkan teman-teman update nanti fanspage-nya ya, dengan updatean yang ya sesuai dengan produknya kan itu. Terus yang ketiga adalah buat kartu debit untuk pembayaran iklan. Nah, ini saya sarankan teman-teman silahkan membuat yang namanya kartu debit ya, bukan kartu kredit ya, tapi kartu debit. Bisa dengan BCA debit atau Genius atau Mandiri atau apa di Bank Prima juga, Permata juga bisa. Dan itu beberapa bank yang memberikan penawaran pembuatan kartu debit ya, teman-teman bisa eksekusi lah, monggo ya, langsung datang ke kantornya, insya Allah nggak sampai setengah jam sudah jadi ya. Nanti bilangnya adalah ya, Pak atau Mbak, saya buat kartu debit untuk iklan gitu aja, nanti sudah tahu, akan dilayani. Nah, terus ini yang paling penting teman-temannya adalah mindset yang benar tentang beriklan. Ya, loh, kenapa harus mindset yang benar? Jadi gini teman-teman semuanya, dalam berbisnis apapun itu, dalam kita berusaha apapun itu, tentu sebenarnya wajib yang namanya promosi, betul nggak? Wajib yang namanya promosi, ya. Dan pastinya harus ada budget dalam promosi tersebut, kan begitu. Misal ada kita promosi secara offline melalui apa? Melalui brosur, melalui banner, terus melalui apa lagi? Mungkin melalui kartu nama, atau mungkin melalui pertemuan ke pertemuan, atau mungkin kalau kerja kita mungkin nempel brosur ya, mungkin di meding masjid, atau mungkin di toko-toko, atau sebar brosur dan sebagainya, di Car Free Day dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bagian dari kita promosi secara offline, betul nggak teman-teman semuanya ya? Dan itu seharusnya ada biaya yang harus kita keluarkan kan begitu ya. Nah, ini diganti gitu. Dengan apa? Dengan kita beriklan ya, dengan kita promosi secara online gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini mindset yang teman-teman harus betul-betul pahami betul. Yang namanya iklan, yang sekali lagi yang namanya iklan tentu butuh yang namanya biaya. Sebagaimana ketika kita presentasi ya, sebagaimana ketika kita beriklan secara offline ya, kita juga buat banner, buat brosur dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Yang sehingga teman-teman semuanya ketika nanti mulai beriklan ya, itu sama kayak di offline. Kan kita kalau nyebar brosur, kita nyebar kartu nama, kita nyebar mungkin masang banner dan sebagainya ya kan, itu kan tidak ada yang langsung tertarik dengan produk kita. Mungkin baru 1 hari, atau mungkin baru 2 hari, atau mungkin baru kita masang kita nyebar kartu nama habis 1000 baru ada yang tanya-tanya. Sama di dalam iklan juga demikian teman-teman. Tetapi ya, itu metriknya jelas ya, kalau dalam beriklan di FB Ad tadi. Kenapa loh? Ini kenapa kok kita sudah beriklan habis 100.000 kok nggak ada yang tanya-tanya? Ini apa yang salah? Kita sudah habis jutaan, kenapa belum ada yang closing? Ini kenapa? Nah, itu nanti bisa dipelajari. Nanti kita bisa evaluasi ya, sehingga nanti akan ketahuan di titik mana itu salah, itu bisa kita perbaiki teman-teman semuanya. Nah, oke, sebentar kita praktekkan ya, mulai dari buat fanspage, optimasi, dan juga sampai di update postingan. Silakan teman-teman klik di halaman fanspage ya, yang kalau teman buka dengan desktop. Nah, di sini di atas halaman, setelah itu ke bagian kiri silakan buat halaman. Nah, setelah itu silakan teman-teman buat nama halamannya. Misal apa? Misal saya buat adalah komunitas
muda berbisnis bisa. Kategori adalah pendidikan ya. Apa pusat pendidikan, apa lagi, mungkin bisnis saja, pusat bisnis ya. Setelah itu buat keterangannya, misal komunitas yang memberikan edukasi pembelajaran bisnis untuk remaja, misal itu remaja. Nah, ini setelah teman-teman buat namanya, kalau tercentang seperti ini artinya sudah di approve ya, berhasil. Kategori juga sudah, terus buat halaman kita tunggu ya. Nanti teman-teman ketika sudah membuat halaman, nah ini komunitas muda berbisnis sudah dibuat. Nah, kalau teman-teman sudah buat seperti ini, silahkan sekarang di bagian sini ya, bagian Pratinjo desktop, silahkan teman-teman buat ininya, buat rubah di covernya sama di fotonya ya. Cover sama di fotonya ya. Caranya bagaimana? Cukup mudah teman-teman sebenarnya caranya. Silakan teman-teman berada di atau masuk dulu di halaman ya, di halaman yang tadi sudah dibuat. Halamannya mana tadi ya? Kita buat halamannya mana tadi halamannya? Nah, semuanya mana tadi? Kita reload sebentar. Nah, ini kita klik halamannya ya. Kita klik ya. Ya, setelah itu silakan teman-teman edit ya, edit di bagian sini. Ini ada edit ya. Silakan teman-teman siapkan dulu covernya. Cover dari Fanspage itu berapa ukurannya? Ukurannya adalah nih ya, 851 pixel dikali 315 pixel. Silakan teman-teman buat dengan Canva ya, canva.com. Ini sudah teman-teman bisa buat lah ya. Silakan buat ukuran khusus tadi berapa, 851 315 ya, 851 kali 315 ya. Buat desain, nah ini halamannya ya, halaman untuk membuat. Nah, teman-teman silahkan disesuaikan ya, disesuaikan mana. Misal saya ini desainnya sudah dibuatkan semuanya, contoh saja, nanti silahkan teman-teman bisa diedit sendiri ya. Contoh ini contoh. Nah, seperti ini silahkan tambahkan untuk fotonya ya. Untuk fotonya misal saya buat ini fotonya. Nah, ini terus di sini adalah misal kita klik 2 kali komunitas apa tadi, komunitas apa tadi, pengusaha muda ya, komunitas bisnis muda ya, bisnis muda misal. Nah, tinggal kita sesuaikan aja, kita sesuaikan, atau ini dihapus dulu, ini di delete dulu, sini silahkan dikecilkan ya, silahkan dikecilkan. Nah, misal ini contoh saja ya teman-teman, contoh, nanti silahkan diperbaiki, ini contoh saja ya. Setelah itu diunduh, kita unduh ya. Setelah itu silahkan teman-teman kembali ke Fanspage nya, silahkan dimasukkan tadi yang sudah kita buat tadi, unggah foto. Nah, ini open. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah pas ya, karena ukurannya sudah pas tadi ya, sudah pas. Setelah itu tinggal simpan perubahan. Oke, setelah itu silahkan teman-teman ini gambar foto profilnya juga diperbaiki ya. Misal edit foto profil,
terus unggah foto. Misal fotonya adalah ini, misal desainnya adalah mana, fotonya adalah ini, misal contoh saja sekali lagi, nanti teman-teman bisa memperbaikinya ya. Contoh saja, setelah itu saya simpan. Setelah itu saya simpan, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk covernya sudah jadi, terus foto profilnya sudah jadi, terus sekarang adalah di nama pengguna. Iya. Nah, nanti ada beberapa mungkin ada beberapa kasus teman-teman semuanya. Ada yang ini kita buat fanspeak baru, terus nanti bisa kita langsung membuat nama pengguna, atau biasanya tertangguh artinya apa? Artinya membutuhkan mungkin 10 sampai 100 likes dulu, nanti baru bisa membuat nama pengguna. Tapi kita coba dulu. Ini adalah komunitas muda berbisnis, kita buat. Nah, di sini komunitas, nggak usah dispasi ya, komunitas muda berbisnis. Nah, kalau ada centang seperti ini ya, artinya nama ini belum ada yang pakai. Komunitas muda berbisnis ini belum ada yang pakai ya. Kita coba buat nama pengguna. Nah, sudah siap, alhamdulillah bisa. Nah, ini sudah bisa, komunitas muda berbisnis. Nah, ini tadi sudah kita buat teman-teman semuanya, sudah kita buat untuk apa? Untuk covernya, terus ini untuk foto profilnya, dan untuk namanya. Nah, terus postingan berikutnya silakan teman-teman buat status ya, buat postingan berapa, misal nanti 5 lah ya, 5. Nah, nanti silakan teman-teman tinggal klik di buat postingan. Setelah itu pilih fotonya, mana fotonya, misalnya fotonya ini, terus tinggal kasih nama ya. Di sini apa tulisannya ya, misal komunitas positif mengundang teman-teman remaja dan sebagainya ya. Nah, nanti setelah dibuat, contoh aja ini, sudah dibuat, tinggal dikirim ya. Ini lain kali saja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman semuanya, artinya teman-teman sudah mengoptimasi beberapa fanspeaknya teman-teman dengan apa? Dengan yang pertama adalah cover, yang kedua adalah dengan foto profil, terus nama, terus berikutnya adalah postingan, terus berikutnya adalah sinkronkan fanspeak teman-teman dengan apa? Dengan WA dan juga dengan Instagram. Caranya adalah silakan teman-teman ambil di sini di pengaturan ya, setelah itu teman-teman bisa di sini ya, pengaturan. Setelah itu nyari Instagram di sini ya, Instagram. Nah, silakan teman-teman nanti sinkronkan Instagramnya ya, dengan hubungan akun ya. Setelah itu nanti tinggal mengikuti langkahnya, lanjutkan. Setelah itu masukkan username dari akun Instagram teman-teman sama password, nanti secara otomatis akan tersinkron ya. Terus berikutnya adalah sinkronkan dengan fanspeaknya dengan WA. Silahkan klik di WA. Setelah itu silahkan masukkan nomornya teman-teman, nomornya berapa silahkan dimasukkan. Setelah itu nanti lanjut, misal 08, langsung mulai dari 81126335559. Nah, misal kalau ada tanda seperti ini sudah berhasil, silahkan nanti dilanjut ya. Nanti akan kode dari WA kita akan dikirimkan ke nomor ini ya. Ini artinya sudah tersinkron. Nah, itu ya teman-teman semuanya, sangat mudah sekali bagaimana kita mengoptimasi fanspeak kita, mulai dari update status, mulai dari cover, mulai dari foto profil, mulai dari nama pengguna, sampai menyinkronkan Instagram kita ke fanspeak kita dan juga WA kita ke fanspeak kita. Nah, ini insya Allah kalau teman-teman sudah lakukan, tinggal nanti teman-teman sudah mulai bisa beriklan. Mungkin begitu teman-teman semuanya, ini yang bisa
saya sharingkan untuk kesempatan kali ini dan bisa diperhatikan ke teman-teman. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses selalu. Saya Kang Roset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.